di sana pulauku yang ku Halo semua, selamat berjumpa kembali di channel Mace Papua Pecerita dari Timur. Nah, kali ini ada cerita menarik dan juga menginspirasi. Saya akan bercerita dengan seorang tokoh olahragawan Papua. Beliau bernama Mama Kartika Moning. Beliau ini merupakan seorang atlet era lawas tahun 80-an pada cabang olahraga voli putri, dan beliau memiliki prestasi perolehan medali emas SEA Games 12 tahun 1983 di Singapura. Nah, sejak kapan beliau mulai menyukai bola voli? Kita simak video ini. Mulai dari SMP, tapi kita main voli bukan dengan net yang besar, tapi kita pakai gabah. Yang main pun cuma 4 orang saja, sebelah dua. Nah, Mama belajar dari situ baru kita bisa latihan ke net yang besar yang 6 orang. Karir Mama berawal dari klub? Itu dari klub kampung. Saya dari klub Putali. Dari Putali saya terpilih masuk di dalam tim klub, di dalam tim bawah daerah Irian Jaya. Tim daerah kala itu untuk pertandingan apa, Mama? Porda keempat di Jayapura. Dari Porda, Mama dipilih lagi untuk ke PON. Mama terpilih untuk PON. Dari PON, Mama terpilih lagi ke SEA Games. Itu Mama masih baru SMA kelas 2. Umur baru 19 tahun. Mama jadi pemain nasional. Jadi dipanggil ke latihan di SEA Games tahun 83, selama 6 bulan kita tes di Jakarta, baru kita bertanding di Singapura. Kita menang terus, kita final dengan Filipina. Jadi berawal memperkuat Porda, terus PON, lalu Mama ke Timnas. Adakah yang mengajak masuk ke Timnas? Siapa yang mengajak saya? Cuma saya pernah nonton di televisi. Ada pemain Irian Jaya yang pernah memperkuat timnas, itu namanya Olce Romaropen. Saya tertarik cuma dari situ. Kenapa Kak Olce Romaropen bisa jadi pemain nasional, kita yang lain tidak bisa, tapi saya harus berusaha saya bisa seperti Kak Olce. Dengan komitmen itu saya berusaha saya bisa masuk di dalam tim SEA Games. Kak Olce jadi motivasi buat saya, memperkuat saya bisa jadi seperti dia. Siapa rekan-rekan saat di Timnas? Olce Romaropen, Luciana Tarore, Fusia Arbi, Nunung Legowo, Angela Muskita, Iras Yulanda. Selain Mama, adakah orang Papua lain yang masuk Timnas untuk voli? Banyak atlet Papua, tapi dari cabang lain jadi pemain nasional. Dari atlet nasional banyak, dari cabang lain, cabang atletik apa ada. Tapi untuk voli tidak pernah ada pemain nasional. Cuma saya orang pertama jadi pemain nasional. Waktu itu bukan Papua, tapi kita masih Irian Jaya. Debut pertama kali Mama Tika Moning di lapangan bola voli itu terjadi pada tahun 1981, walaupun hanya di turnamen antar kampung. Ia tergabung di klub Putali besutan trio Bapak Lawrence Moning, Bapak Yosepus Moning, dan juga Bapak Matias Moning. Dari klub Putali, bakatnya terendus oleh pelatih voli Kabupaten Jayapura kala itu, Bapak Yohanes Tukayo. Ia kemudian terpilih mewakili Kabupaten Jayapura di ajang Pekan Olahraga Daerah atau Porda keempat. Penampilan ciamiknya di Porda lagi-lagi menarik perhatian. Namun kali ini pelatih bola voli Provinsi Irian Jaya ketika itu, almarhum Bapak Rudi Wakano, yang meminang Mama Tika ke dalam skuadnya. Dari tangan dingin seorang Bapak Rudi Wakano membuat Mama Tika semakin bersinar. Kemampuannya sebagai spiker atau penyerang makin yahut.
medio Agustus 1981, Tika dimasukkan dalam skuad Irian Jaya untuk Kapolri Cup di Jakarta. Di turnamen ini, Irian Jaya hanya merengkuh posisi ketiga. Namun dari sinilah nama Kartika Mone mulai dikenal setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik dan juga smasher terbaik. Pertama masuk ke timnas 83. Itu yang pergi mewakili Indonesia Iya. di SEA Games 83 itu juga. Jadi itu yang mama tadi cerita, mama bangga sekali begitu masuk langsung mama masuk di 6 besar jadi pemain inti. Itu kebanggaan tersendiri. Itu yang tadi mama ada cerita nomor saya 7 tuh nomor nomor yang sempurna buat saya. Oke, mama bisa cerita itu boleh? Mama dipilih untuk kejuaraan Porda daerah. Begitu masuk semua baju kos semua sudah diambil, tinggal nomor 7 yang tidak diambil. Sudah mama ambil nomor 7 itu. Saya pakai. Begitu dari Porda saya dipilih lagi untuk PON. Semua nomor baju kos diambil, tinggal nomor 7 tidak diambil. Mama ambil lagi. Itu saya punya nomor, berarti nomor keberuntungan buat saya. Setelah dari PON saya dipilih lagi untuk SEA Games. SEA Games sampai di SEA Games semua nomor sudah, kita sudah 12 orang, semua nomor mereka sudah ambil, tinggal nomor 7 tidak ada yang ambil. Mama ambil, itu nomor kebanggaan buat mama dan nomor keberuntungan buat mama. Iya, jadi itu tadi cerita tentang nomor yang menjadi angka keberuntungan bagi Mama Tika. Jadi setelah dari Porda, Kapolri Cup dan juga PON 10 di Jakarta, itu Mama namanya sempat menghilang. Tapi keberuntungannya belum habis karena pada Januari 1983 itu datang undangan dari pusat untuk ikut pelatihan nasional yang dipersiapkan pada SEA Games 12 di Singapura. Seperti apa cerita Mama Tika soal medali emas pada SEA Games tersebut? Waktu itu kan poin cuma 15, tapi kita bersaing dengan Filipina. Rally poin naik terus 22. Yang saya bangga, saya punya sejarah sampai 2 ini, sama si cerita ke sama anak cucu. Ini punya sejarah, ada waktu SEA Games kita dapat medali emas 2 poin seref. Sekarang sudah ada 18 seref saya sekarang. Jadi masih ingat, terbayang sampai umur sekarang. Teman-teman saya dari dalam lapangan mereka bilang, "Tika fight." Saya cuma bilang siap. Satu bola saya angkat, cuma bilang saja dalam hati, Tuhan tolong saya. Serven pertama Filipina angkat, bola tampias, tinggal 1 poin lagi. Kembali lagi saya serven kedua Filipina ambil, tapi mereka tidak lanjut, langsung kembali ke Indonesia. Indonesia dengan senang hati ambil, main 3 kali. Bola ketiga Luciana Tarora langsung masuk di garis penyerang kita, Indonesia juara 1. Itu saya punya sejarah itu sudah yang saya jadi cerita buat sama anak cucu, karena ini pun sejarah 2 poin Indonesia menang karena ini punya serven yang saya tidak bisa lupakan. Jadi apakah itu pertandingan yang paling menegangkan? Iya, menegangkan, mengesankan, semua ada di situ. Suka dan duka semua ada di situ dengan air mata. Karena itu perjuangan ya. Bagaimana ya? Nama negara kita perjuangkan. Setelah SEA Games kembali ke sini, 3 bulan berikutnya mereka panggil lagi untuk kejuaraan ASEAN di Jepang. Jadi kita di Jepang itu semua pemain dunia. Kita ada di urutan yang ke-11. Jadi ya kita ikut serta saja karena ada undangan, kita ikut serta saja di sana. Kita belum ada juara Nah itu menurut saya, penglihatan saya, karena kita lawan dengan yang seperti Cina, Jepang, tidak pernah kita lewat dari nilai itu. Kita di bawah jauh sekali dengan nilai, kecuali seperti SEA Games kita masih ada di posisi yang Itulah medali emas terakhir dari cabang olahraga voli putri di SEA Games bagi Indonesia. Dan dalam kurun 37 tahun terakhir hingga saat ini, Indonesia
belum lagi meraih medali emas pada SEA Games untuk cabang olahraga voli putri. Jadi setelah pencapaian di Singapura itu, Mama Tika dan rekan-rekannya berangkat ke Jepang mengikuti kejuaraan Asia. Tentu kita akan bertanya, kepiawaian dari seorang Mama Tika Monim, siapakah tangan-tangan dingin yang melatih beliau? Ini penuturannya. Di kampung kita punya pelatih Lawrence Mon, Josephus Mon, sama Milkias Mon. Itu saya punya pelatih dari kampung. Udah kembali saya dipilih dari pemain daerah, saya punya pelatih Rudi Wakano dari Marco. Dari pelatih Rudi Wakano saya terpilih lagi ke SEA Games. Pelatih saya di nasional Bapak Yopi Musa dengan beliau Mas Faitir. Terus waktu kita berangkat ke Jepang, kita punya pelatih orang Jepang, dia punya nama Mitsumori. Berarti saya tiga pelatih yang saya pernah ikut tadi kejuaraan ASEAN dengan kejuaraan SEA Games. Prestasi saat memperkuat timnas selain di Singapura, terus juga di Jepang, adakah prestasi lain? Itu waktu ke Jepang, tapi untuk di luar kemana tidak pernah. Cuma bertanding saja di Singapura, kita dapat juara medali emas. Setelah dari Singapura kembali, saya dipanggil lagi untuk TC untuk membuat tim ASEAN di Jepang. Cuma 2 kali dua negara yang mereka. Waktu itu dari pusat tawarkan Mama untuk kejuaraan dunia di Peru, tapi KONI Papua tidak izinkan untuk Mama. Karena waktu itu mereka takut saya seperti Olce, nanti orang pusat ambil pemain ini untuk memperkuat. Jadi mereka tidak izinkan untuk saya berangkat kejuaraan dunia di Peru. Nah, jadi dalam tempo yang terbilang singkat ya, yang kita kembali lagi ke Kapolri Cup pada 1981 itu. Jadi ketika tampil di Kapolri Cup 1981 tersebut, itu bakat dari Mama Tika itu terpantau oleh Komite Olahraga Nasional KONI Pusat. Jadi Mama Tika itu didaftarkan ke tim nasional yang dipersiapkan untuk kejuaraan dunia di Peru. Sayangnya Mama Tika harus mengubur mimpinya tampil di ajang internasional tersebut setelah dicegah oleh Komite Olahraga Nasional Irian Jaya. Alasannya terbilang sepele. KONI khawatir Mama Tika akan direkrut provinsi lain untuk pekan olahraga nasional yang tinggal sebulan lagi. Tapi alasan KONI juga cukup mendasar, tak ingin kecolongan yang kedua kali karena kala itu pemain dari Irian Jaya, Olce Rumaropen, dibajak oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Loyalitas Mama Tika untuk Irian Jaya benar-benar terjaga. Selain PON 10, ia juga memperkuat daerahnya di 2 PON selanjutnya, termasuk tim voli pantai di PON 12 yang berpasangan dengan Imelda Monim kala itu. Irian Jaya masih pakai untuk perangkat-perangkat. Di terakhir yang PON 12 saya dipanggil untuk voli pantai. Kita masuk di ranking 12. Itu baru pertama Irian Jaya masuk voli pantai, masuk di dalam di cabang voli pantai mewakili Papua. Saya pasangan dengan Imelda Monim. Imelda Monim. Tapi saat itu tidak juara, Ma? Tidak juara karena juara kita tidak pernah pikirkan kita harus juara. Kita harus masuk di ranking berapa. Tapi kita bangga kita masuk di ranking. Tidak bermain voli lagi, Mama. Aktivitas setelah itu apa? Mama kantor. ASN di mana, Ma? Mama di kantor Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri provinsi. Mama pensiun dari Badan Perbatasan tahun berapa, Ma? Tahun ini bulan Januari, tanggal 4 Januari. Baru tahun 2021. Terus kegiatan setelah pensiun apa Mama saat ini? Mama tidak punya kegiatan, Mama di rumah saja. Mama kegiatan seperti berumah tangga di rumah saja. Ada harus kebun juga Mama ya? Mama berkebun, Ya. cari ikan, pokoknya apa saja kegiatan Mama bisa kerja. Siap. Karena suami Mama dalam keadaan sakit, tidak bisa.
bekerja, Bisa, lakukan tidak bisa. aktivitas. Jadi, mama merantau seperti bapak, seperti dalam keluarga. Sebagai mantan atlet, bagaimana perkembangan atlet voli saat ini Mama lihat? Lagi sampai hari ini Indonesia belum pernah meraih medali emas voli putra. Kalau perunggu perak ada, tapi medali emas belum pernah. Ini sudah 37 tahun. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. Terus ini Mas, terakhir perkembangan voli di Papua dulu dan sekarang. Aduh. Itu yang bagaimana ya? Semua tergantung dari pelatih. Kadang pelatih mereka cari orang yang bisa, dia mampu, bisa sukses, tapi mereka tidak pernah mempertahankan itu prestasi. Cuma sebentar saja. Tidak pernah seperti kita dulu ya. Bapak Wakano itu luar biasa, kita punya pelatih. Dia kita dalam keadaan bagaimanapun 1-2 minggu tidak datang, dia langsung mengunjungi ke rumah-rumah, ke kampung-kampung, pergi dengan Johnson. Kenapa? Alasannya. Tapi pelatih sekarang tidak. Mereka cuma uang saja, tidak pernah lihat prestasi anak. Yang disayangkan sampai hari ini, terus saya kecewa berat dengan kita tim voli putra-putri. Kenapa tim voli putra-putri itu bukan orang Papua asli? Karena ini event ini kita punya tanah sendiri. Kita tidak pernah buang biaya untuk keluar di sini. Kenapa di dalam ini kita punya moto bilang torang bisa, tapi kita tidak pernah tunjukkan torang bisa itu mana. Torang bisa itu kita harus tunjukkan, kita orang Papua yang rambut keriting, kita berdiri di atas tanah sendiri, kita akan main dengan kita punya tenaga sendiri, bahwa mereka harus lihat orang Papua itu bisa. Kita tidak perlu menang kalah, yang penting kita bisa berdiri main. Itu yang sekarang mama kecewa sekali, mereka ambil pemain dari luar. Kenapa mereka ambil pemain dari luar? Bila perlu kamu ambil uang itu, ambil pelatih dari luar negeri, datang melatih di sini di tanah Papua. Orang Papua asli, kita mempertahankan nama Papua dengan kita punya orang sendiri. Kenapa di luar tuh kita bangga, kita orang Papua itu kuat, kita orang Papua itu begini, tapi kita tidak pernah tunjukkan. Karena kita itu bisa. Kita main dengan uang, dengan orang dari luar. Untuk apa kita mau banggakan orang lain di sini? Kita harus banggakan kita punya orang Papua sendiri di tanah kita sendiri. Cabang olahraga voli memang tidak setenar sepak bola di Papua. Mungkin itu pula yang membuat nama Mama Kartika Monim tak dikenang banyak orang, layaknya olahragawan Papua di tahun 80-an, semisal Timo Kapisa, Yohanes Sauri, Metuduara Mori hingga Rolenere. Bahkan dibanding seniornya, almarhumah Ibunda Olce Rumaropen, kaptennya di tim nasional yang sekaligus adalah idolanya, Kartika masih kalah pamor. Namun soal prestasi dibanding deretan nama-nama tadi bolehlah diadu. Tidak berlebihan jika akhirnya kita memasukkan namanya ke dalam jajaran legenda olahraga Papua. Mama Tika panggilannya merupakan salah satu pilar tim nasional bola voli Indonesia era lawas. Puncak karirnya terjadi di tahun 1983 ketika ia memperkuat tim nasional Indonesia di ajang SEA Games Singapura. Ketika itu di final, Mama Tika dan kompatriotnya membungkam tim nasional Filipina dengan skor dramatis 3-2. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya dan sampai berjumpa di cerita-cerita lainnya.